Nah, jadi kali ini kita mau ngomongin apa nih di sini? Mau ngomongin regulasi yang simpang siur tentang IMEI itu. Oke. Oke guys, jadi kita segini mau bahas soal simpang siurnya nih, bahwa informasi handphone black market ini tuh seperti apa sih? Dan dengan adanya isu dari corona ini, apakah peraturan ini akan ditunda atau akan tetap berlanjut ya? Nanti kita akan bahas apa sebenarnya fakta yang terjadi setelah kita mengumpulkan data-data dari beberapa sumber ya. Jadi kan ini datangnya, isu ini tuh dari ketiga kementerian, betul nggak ya? Betul, jadi regulasi mengenai pemblokiran IMEI ponsel ilegal ini datang dari 3 kementerian. Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kominfo. Kominfo bilang, ini tuh yang mulai raising issue tentang ponsel black market ini dari perindustrian sama perdagangan karena mereka merasa paling dirugikan nih. Paling dirugikan gitu. Kementerian Kominfo ini hanya memfasilitasi gitu. Yang berwenang di area memblokir itu kan Kominfonya ya. Jadi mereka semua itu bekerja sama gitu. Ini sebenarnya juga rumusannya dan aturan itu sebenarnya berubah-ubah kan ya? Ada kronologis. Dari pertama isu itu sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu. Ya, dari tahun lalu. Dan terakhir itu yang kita tahu itu di bulan Februari itu uji cobanya itu uji cobanya itu trialnya itu ya? Iya, di bulan Februari 2020 kemarin. Di video kali ini kita mau buat ini clear sejelas-jelasnya dari informasi terakhir yang sudah kita himpun ya. Jadi sekarang apa nih yang bakal diblokir nantinya nih? Jadi yang pertama itu ponsel atau tablet yang dibeli dari luar negeri, bisa itu hand carry atau kayak misalnya just tip kayak gitu. Jadi bukan elektronik umum ya? Hanya ponsel dan tablet. Komputer. Ya nanti akan dijelaskan lagi secara detail karena memang kenapa harus ponsel dan tablet gitu ya. Yang kedua itu adalah ponsel dan tablet yang dijual secara black market atau diselundupkan datang ke Indonesia tidak melalui jalur yang benar dan tidak membayar pajak gitu. Kalau kita nyari di e-commerce gitu ya, online dari Batam atau dari... Iya, biasanya kan mereka menjual harga lebih murah daripada harga toko resmi. Ya karena mereka... Atau misalnya belum keluar nih. Iya betul, karena mereka biasanya itu tidak membayar bea masuk. Nah, yang tidak membayar bea masuk ini disebut black market. Nah sekarang terus gimana nih caranya pemerintah nih, bahwa handphone yang sudah kita bawa ini, dia tahu nih bahwa ini tuh ilegal atau nggak, gimana caranya? Untuk saat ini sih kita sudah bisa mulai mencari tahu apakah ponsel atau tablet yang kita punya itu dari IMEI? Ya, ilegal atau tidak itu dari IMEI. Jadi kita bisa ngecek IMEI di ponsel atau tablet kita, itu biasanya informasi IMEI itu tertera di box pembelian itu ada biasanya. Nomor IMEI-nya berapa, kan bintang, pagar, 06 pagar, itu nanti akan muncul nomor IMEI. Nah, si nomor IMEI itu kita masukkan ke website pemerintah. Iya, websitenya Kemenperin, imei.kemenperin.go.id. Munculnya itu akan ada dua result, apakah si IMEI kita itu terdaftar atau tidak terdaftar. Nah, yang tidak terdaftar itu yang termasuk 2 kategori ponsel yang saya sebutin sebelumnya itu, yang either itu adalah ponsel atau tablet yang dibeli dari luar negeri atau ponsel atau tablet yang dijual secara black market. Kalau misalnya ada 2 hal, misalnya kita sudah terlanjur nih beli handphone yang sudah nggak resmi, atau nanti kalau ada orang ekspat dari luar negeri ke Indonesia, nah itu gimana tuh? Handphonenya pasti ilegal dong, nggak kedetek. Jadi regulasi ini tuh akan mulai diberlakukan itu pada tanggal 18 April 2020. Jadi deadline-nya 18 April ya? Iya, 18 April 2020. Nah, jadi untuk kalian yang handphonenya atau tabletnya sudah dipasang kartu SIM ya, dipasang kartu SIM sebelum tanggal 18 April 2020 itu tidak akan kena pemblokiran IMEI. Jadi kita maupun beli dari luar maupun bawa dari luar selama sebelum 18 April ini kita nggak akan punya masalah untuk IMEI ini. Artinya handphone ini kita anggap resmi dari pemerintah. Betul. Kominfonya sendiri bilang bahwa tidak berlaku backdated, jadi berlakunya ke depan gitu. Jadi dari tanggal 18 April ke depan gitu. Jadi baru berlaku. Cepat-cepatlah beli sebelum 18 ya. Dan segera daftarkan SIM card Indonesia gitu kan? Betul, harus SIM card Indonesia ya. Nah, terus nanti kalau misalnya setelah 18 April ya, saya pengen beli handphone nih, online online. Kita harus gimana caranya, tipsnya nih?
Oh ya, kita harus tanya dulu nomor emailnya. Itu boleh ya, minta nomor email? Nah, sekarang itu justru sama pemerintah itu diwajibkan si seller untuk memberikan informasi nomor email. Jadi kita mulai sekarang kalau mau beli handphone minta emailnya gitu ya. Terus baru dicek di website Kemenperin itu. Iya. Pemerintah ini memblokirnya mekanismenya seperti apa nih? Nah, jadi tuh pemerintah itu akan bekerja sama operator seluler yang ada di Indonesia. Jadi mereka itu, si operator seluler di Indonesia itu akan punya sistem yang bisa membaca handphone yang digunakan oleh pelanggannya sesuai dengan operator selulernya. Tanpa kita kasih tahu, dia udah tahu ya? Iya, dia betul. punya sistem itu ya? Ada sistem tersendiri, lupa deh namanya. Makanya dia kerjasama sama Kominfo ya? Iya, betul. Sebenarnya sih yang disebut pemblokiran itu lebih kepada jadi handphone yang sudah dibeli tapi emailnya tidak teregistrasi itu tidak akan bisa mendapatkan layanan operator seluler kayak misalnya nelpon, SMS, video call, kayak gitu. Jadi yang dimaksud diblokir ini, handphone yang sudah dibeli yang ilegal ini, jadi bukan benar-benar nggak bisa dipakai. Jadi fitur bisa dipakai, cuma tidak bisa digunakan untuk menelpon, SMS. Sebenarnya selama kita pakai jaringan WiFi pun tetap akan bisa digunakan. Misalnya buat internetan. WhatsApp pakai WiFi tetap bisa berarti ya? Iya, WhatsApp atau Line gitu pakai WiFi tetap bisa. Cuma masalahnya adalah kan kalau WhatsApp itu harus registrasi via SMS. Iya, nah itu nggak akan muncul ya? Iya, itu nggak akan muncul gitu. Berarti kalau selama Instagramnya nggak butuh authentication dari SMS, tetap bisa login ya? Tetap bisa dari nomor login. email doang gitu? Bisa, iya, seharusnya bisa. Karena seperti yang sudah diklarifikasi sama Kementerian Kominfo itu, selama mereka pakai WiFi itu akan tetap bisa. Tapi kalau misalnya untuk menggunakan telepon, SMS, MMS masih zaman nggak sih? Masih. M-Banking jadi nggak bisa pasti ya? Pastinya nggak akan bisa. Terus kalau setelah 18 April, ada expat nih mau main ke Indonesia atau mau bekerja di Indonesia? Wisatawan juga bisa kan? Ah, wisatawan ya? Dia nggak bisa pakai SMS dan telepon dong? Ada pengecualian untuk si wisatawan atau expat gitu. Biasanya datang cuma beberapa hari ya, temporary. Biasanya juga nggak akan banyak yang ganti SIM card Indonesia gitu. Jadi mereka biasanya lebih ke pakai roaming internasional kan. Kalau roaming internasional nggak masalah karena mereka akan terdaftar sebagai operator luar negeri gitu. Tapi untuk mereka yang stay lama dan mereka butuh pekerja yang lama di Indonesia gitu ya. Dia baru ditugasin untuk kerja di Indonesia dan bakal di sini mungkin lebih dari beberapa bulan. Nah itu gimana? Iya, dan mereka butuh pakai SIM card lokal. Betul. Itu mereka akan ada akan ada jalur khususnya. Nah, terus gimana nih kalau misalnya buat orang Indonesia yang masih di luar, karena kan sekarang masih beberapa negara di lockdown ya, dan dia karena kasus corona ini, dan dia sekarang baru bisa datang ke Indonesia dengan bawa handphone baru. Gimana jalurnya? Dia orang Indonesia nih, mau pulang nih, dan bakal lama lagi di Indonesia karena tinggal di Indonesia. Dengan adanya si regulasi IMEI itu bukan berarti orang Indonesia tuh nggak bisa beli barang dari luar negeri lagi. Indonesia tetap bisa beli, bisa membeli ponsel atau tablet dari luar negeri. Yang pertama itu dibatasin per orang tuh cuma boleh 2 device. Seperti biasa nanti akan dikenakan biaya masuk, pajak dan lain-lainnya. Iya, pajak perhitungannya itu kan ada di bea cukai ya? Iya, ada di bea cukai. Bayarnya pun di wilayah kepabeanan ya. Wilayah kepabeanan itu seperti bandara dan pelabuhan. Jadi pas pertama kita datang itu kita harus langsung ngurusin itu gitu. Karena sementara ini proses pembayaran bea masuk untuk ponsel dan tablet yang datang dari luar negeri itu adanya di wilayah kepabeanan, bandara dan pelabuhan. Oke, nah jadi kita sudah dapat nih kesimpulannya ya. Jadi yang perlu diperhatikan pertama, ingat tanggalnya 18 April. Selama masih sebelum 18 April 2020, mau handphone black market, white market, yellow market masih tetap bisa dipakai di Indonesia gitu ya? Asal langsung daftarkan. Daftarkannya maksudnya daftar SIM card ya? Maksudnya, oke, jadi segera daftarkan dengan memasukkan SIM card dari Indonesia ya. Nah itu akan aman. Nah
jika kalian masih tetap pengen beli karya Sultan ya, atau mungkin kalian tetap nggak tahan untuk tetap membeli karena di Indonesia nggak ada handphonenya setelah 18 April 2020, kalian tetap bisa pakai kok, tenang aja. Dengan syarat kalian harus membayar pajak, intinya gitu kan. Ya, pajak. Dan pembayaran pajaknya nggak bisa di lokal ya, sejauh ini informasinya harus di kepabeanan. Jadi di bandara atau pelabuhan. Pelabuhan seperti itu ya sampai saat ini. Sejauh ini sih belum ada berita mengenai apakah si 18 April 2020 ini akan dimundurkan atau gimana, betul. Karena kasus corona terakhir ini. Sih baca tetap berlanjut katanya. Iya, terakhir itu yang kita baca itu akan tetap dijalankan sesuai dengan schedule. Saran dari kita, sebelum membeli setelah 18 April, tolong minta nomor emailnya dan segera cek di website Kemenperin. Ya, email.kemenperin.go.id. Jadi yang pertama, kalau misalnya kalian mau ganti handphone tapi pengen murah gitu, buru-buru dari sekarang sebelum 18 April gitu. Oke, jadi segera cari handphone sekarang sebelum 18 April dan segera daftarkan ya. Oke, jadi cukup sekian dari video kita kali ini. Semoga nanti informasi ini cukup jelas buat kalian ya. Nanti jika gua sertakan juga di deskripsinya secara jelas untuk informasi dan kesimpulannya dari video ini. Juga kalau ada update nanti bakal gua update segera di deskripsi. Nah, kalau ada hal yang ingin ditanyakan segera komen di bawah, nanti bakal kita balas. Oke, udah cukup ya. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa cuci tangan di rumah aja. Kalau nggak bisa ya udah. Ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.